Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Alhaq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on yaitu pada pemrograman jaringan 2. Langsung saja di sini untuk yang pertama, jawab pertanyaan yang ditulis pada logbook. Yang selanjutnya difoto dan dikirimkan ke GitHub. Yang kedua adalah membuat video penjelasan menunjukkan bahwa setiap penjelasan network device berhasil diping, menunjukkan dan menceritakan kode get fetch and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Selanjutnya menunjukkan menjelaskan kode extract interface py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke, langsung saja step pertama ini ya, persiapan koneksi dan lingkungan, susunan topologi seperti di gambar. Oke, saya sudah masuk ke pinet ya, susunannya kurang lebih seperti ini, sudah sesuai. Selanjutnya pastikan setiap device dapat diping dan terkoneksi lewat SSH. Oke, coba kita langsung ping saja router ya. Router ping 192.168.2.11 dulu. Sukses ya. Untuk si switch 1 ini sukses. Selanjutnya ke 13 sukses juga. 14 sukses. 15 sukses. 16 sukses. 17 sukses ya. Oke, berarti semua terkoneksi. Coba kita langsung ping ke dockernya atau server. Sudah terkoneksi ya. Secara otomatis kalau 192.168.2.11 di switch 1 ini terkonek atau pasti semua switch ini terkoneksi juga. Oke, kita coba satu lagi, kedua, yaitu si router connect 13 ke switch lagi, udah connect ya. Oke, selanjutnya ini kalau enggak kita coba ke SSH dulu aja ya. SSH A192.168.2.11 passwordnya tadi. Oke, sudah masuk, berarti secara otomatis sudah terkoneksi ya. Kita keluar. Selanjutnya lakukan install netfound mengikuti perintah berikut. Oke, saya sudah menginstal. Selanjutnya membuat file interface device. Di sini untuk menyambungkan si SSH-nya ya. Kita sudah mempunyai kode scriptnya. Kita coba klik dulu ls. Nah, coba kita masuk ke nano ini dulu ya, untuk hostname si switch, router dan lainnya switch semua. Kita menggunakan iOS ya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya buat sebuah script Python dengan nama get fetch and config. Oke, kita masuk ke nano get fetch and py.
Sini sudah masuk ke config-nya ya. Nah, untuk yang pertama ini ada with open device YAML. Ini pada bagian ini script membaca file device YAML yang berisi daftar perangkat berupa hostname, platform, username. Di sini ya. Bagian ini tuh memuat seluruh device ke dalam variabel bernama device agar bisa diproses satu persatu. Selanjutnya di sini, di con driver ini setiap device akan dipilih drivernya sesuai platformnya. Oke. Can open ini ya, can open driver ini untuk proses login ke perangkat lewat SSH. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya ini ya, can open ini ya, yang buat nyambunginnya. Nah, fetch get con get fetch. Nah, ini gunanya ini kode ini mengambil informasi umum perangkat seperti hostname, optime, OS, versi dan serial numbernya. Selanjutnya ada interface, get interface ini ya. Get interface ini, kode ini mengambil daftar interface dan statusnya, apakah interface enable, apakah linknya up. Nah, selanjutnya ada interface IP-nya. Nah, kode ini mengambil alamat IP yang ada di setiap interface. Selanjutnya di sini ada get config running ya. Kode ini mengambil konfigurasi yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini ada with open output device hostname ini semua hasil disimpan ke folder output dengan nama file berbeda. Nah, hasil lainnya juga disimpan sebagai interface.json, interface ip.json, running config.txt. Semua file berada di dalam folder output. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya ini kita klik dulu ls Python get interface.py ini ya, Python 3 tadi, Python 3. Oke, kita tunggu connect ya. Oke, connect data from ini udah di save. Nah, ini menuju sampai ke IP 17 ya. Kita tunggu. Nah, selesai ya, sudah tersave semua. Nah, setelah script selesai berjalan, saya akan membuka folder output untuk memastikan file sudah dibuat ya. Nah, untuk cara lihat lognya ini, kita ketikkan ls output. Sorry, kita klik dulu. ls output. Nah, di sini sudah ada ya. Untuk 192.168.211 fetch.json, interface.json, interface ip.json, running config.txt, dan D12 ini sesuai ya yang di sini. Get fetch, interface ip, config ini nanti sudah sesuai. Nah, semua sudah berhasil ya kita ambil dari perangkat. Nah, selanjutnya di sini ini buat ringkasan tabel CSV, membuat kode dalam Python dengan nama extract interface.py untuk mengekstrak hasil interface dari semua switch ke file interface summary.csv dengan susunan kolom device, interface, enable, up,
IP v4 privilege. Sini kita langsung saja ke nano. Clear dulu. S nano ekstrak ini ya. Nah, udah masukkan. Nah, ini output folder ini kita simpan foldernya di output. CSV ini menyimpan di interface summary.csv ini juga. Ini untuk lognya ya. Dan selanjutnya ada with open file. Bentar. With open. Nah, ini bagian ini membaca file interface.json dan interface IP JSON. Nah, selanjutnya di sini ada loopnya. Ini baca ini ya. Nah, ini untuk loop. Setiap interface di dalam filenya ini, setiap melakukan loop ke setiap device akan ada setiap interface-nya ya. Di sini, nah di sini script mengambil status enable-nya ya, dan apakah up apa enggak. Selanjutnya ini kemudian script ngecek apakah interface punya IPv4-nya. Nah, di sini mana tadi? Nah, di sini. Nah, bagian ini. Selanjutnya nah, ini tambahkan baris ke data list. Nah, ini nanti di dalam lognya ini ada device, interface, enable, up, IPv4, privilege. Selanjutnya ubah ke data frame. Ini ya untuk menyimpan filenya. Nah, di sini mengambilkan privilege 5 baris pertama. Berarti kita nanti cross checknya ini akan mengeluarkan output 5 output saja. Oke, langsung saja kita jalankan. Cara menjalankannya sama ls Python 3 extract interface.py. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Nah, untuk ceknya, untuk mengecek hasil outputnya ini kita cukup kita ketikkan cat clear dulu aja. Cat ini ya. Nah, itu hasilnya menunjukkan daftar interface dari semua device beserta status dan alamat IP masing-masing. Untuk melihat semuanya kita untuk masuk ls nano interface summary ini ya. Nah, di sini untuk lognya ya, semua device, semua IP sudah masuk di sini. Port-portnya ada device, interface, enable, statusnya up apa enggak, IPv4, privilege. Nah, berarti lognya ini sudah tersimpan di interface summary.csv ya.
Ini bisa juga kalau kita mau rapihkan, kita masukkan di Excel apa Word, bisa semua. Oke, sudah, kita X. Di sini kan sudah lengkap. Nah, selanjutnya ini ada jawab pertanyaan yang ditulis pada logbook, yang selanjutnya difoto dan dikirimkan ke akun GitHub. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 10 pertanyaan ya. Kita akan ke buku. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, sebutkan versi Python dan Napalm yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan versi Pythonnya 3.8.10 dan Napalmnya 5.0.0. Selanjutnya yang kedua ini, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Nah, di sini perintah SSH-nya saya SSH arinal 192 keong 192.168.2.12 ataupun sesuai pada device-nya ya. Misal device root 13 ya berarti 13 gitu aja. Terus outputnya ini ada password, terus passwordnya ya password yang saya bikin, terus router, enable router, masuk ke root baruan. Nah, ketiga ini ada pada file invoice terdapat file driver dan secret, apakah fungsinya, apa fungsinya ya. Nah, file fungsinya ini ya, untuk driver ini menentukan jenis perangkat yang akan digunakan atau dikontrol oleh Napalm, misalnya iOS, EOS, Junos, dan lain-lain. Digunakan untuk memiliki API adapter yang sesuai dengan sistem operasi perangkat. Dan secret ini fungsinya password privilege, access, enable password untuk masuk ke model konfigurasi perangkat Cisco. Nah, selanjutnya ada jalankan get fetch pada router 1 dan tuliskan hostname, model perangkat, uptime, detik atau jam. Nah, di sini saya hostname-nya router, modelnya iOS V, uptime-nya 14234, itu berarti itu detik ya, 14234 itu detik, berarti kalau dijamin itu sekitaran 3 jam 57 menit. Dan vendornya Cisco, iOS versinya iOS 15.9 3MZ. Hostname router, model perangkat iOS V, uptime 14234 detik atau 3 jam 57 menit. Nah, selanjutnya ada apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Nah, ini fungsinya. Get interface, status fisik atau logis interface, enable, up atau down, description dan lain-lain. Contohnya enable Ethernet 0/0 enable, true is up true. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk get interface IP ini informasi IP address per interface IPv4, IPv6 dan privilege legged. Nah, Ethernet 0/0 ini contohnya ya, Ethernet 0/0 dan menampilkan IP. Contohnya 192.168.2.12/24. Nah, jadi get interface kondisi dan status link, dan sedangkan get interface IP ini alamat IP interface. Nah, selanjutnya nomor 5, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Sekarang nomor 6 ya.
Nomor 6 ini berdasarkan interface summary.csv. Apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Nah, jadi jawabannya tidak ya, karena saya tidak menggunakan VLAN 99. Saya menggunakan VLAN 1 untuk semua switch. Nah, itu sama aja lah ya. Semua switch itu saya menggunakan VLAN 1, bukan 99. Jadinya tidak. Nah, apakah ada perangkat IP yang kosong? Nah, berdasarkan hasil pada file interface summary.csv, IP yang muncul hanya pada interface VLAN 1 yang merupakan default manajemen VLAN pada switch. Sebagian besar interface fisik Ethernet 0/0, Ethernet 0/1 dan seterusnya tidak memiliki IP address. Langsung ke 7. Selanjutnya ke 7, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomasi jaringan dan apa resiko jika programmer menulis otomasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, di sini abstraction layer seperti Napalm menyembunyikan perbedaan antara vendor perangkat Cisco, Juniper, Arista, dan lain-lain dengan menyimpan API standar. Nah, selanjutnya ada nomor 8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON atau DIGS lebih sesuai untuk otomasi daripada output CLI biasa. Nah, untuk yang pertama ya. Itu alasannya data JSON bisa diproses langsung oleh programmer. Looping, filter, proses tanpa reged atau text processing. Yang kedua ini ada format JSON terstruktur dan konsisten sehingga mudah disimpan, dibaca kembali dan dikirimkan via API REST, HTTP dan lain-lain. Nah, untuk nomor 9, bayangkan script ini dijalankan terjadwal cron job tiap 1 jam. Informasi apa yang bisa otomasi dipantau, berikan satu contoh pemanfaatan nyata. Nah, di sini informasi yang bisa dipantau otomatisnya ya, perubahan konfigurasi perangkat di FF dari getConfig ya. Nah, selanjutnya ada status interface up atau down-nya. Nah, selanjutnya ada uptime perangkat dan IP address yang aktif. Itu yang perlu dipantaunya. Nah, nomor 10, jika satu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Nah, ini bagian yang perlu diubah ini adalah file Python device.yaml, tambahkan entry IP dan kerendahial perangkat kata baru, script Python get fetch and config.py dan extract interface.py tidak perlu diubah karena sudah otomatis looping berdasarkan isi YAML. Jadi semisal kita mau membuat atau menambahkan perangkat sebanyak apapun, kita perlu perbarui pada script device.yaml-nya. Untuk get fetch and config-nya itu tidak perlu, dan ekstraknya itu tidak perlu diupdate lagi karena itu sudah otomatis looping. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada jawaban yang tidak pas ataupun tidak berkenan, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.